Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan kembali lagi merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang baru. Kami juga berterima kasih untuk istirahat yang Tuhan berikan semalam. Pagi hari ini kami datang menghadap tahta-Mu Tuhan. Kami mau belajar kembali kebenaran-Mu Tuhan. Beri hikmat dan juga Tuhan beri pikiran yang terbuka untuk mendengarkan kebenaran-Mu pagi hari ini. Kami siap mendengarnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah kebutuhan pengampunan. Diambil dari Matius 6 ayat 9-15. Beginilah firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti senang jika kesalahan kita diampuni begitu saja dan tidak diberikan hukuman atas kesalahan tersebut. Suatu ketika, saya sedang berkendara sore hari bersama istri menuju ke Pamulang. Kami ke sana untuk melayani rutin setiap minggunya. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada razia polisi dan kendaraan kami diberhentikan untuk dicek. Sayangnya pada saat itu kami berdua tidak menggunakan seat belt. Polisi menegur pelanggaran saya tersebut. Tetapi sebelum menjatuhkan tilang, sang polisi bertanya, dari mana mau kemana? Saya jelaskan dengan jujur, kami dari Depok mau ke Pamulang untuk pelayanan gereja. Setelah itu, polisi tersebut mengembalikan STNK dan SIM-nya dan hanya menegur saya untuk menggunakan seat belt saat berkendaraan. Padahal dia sudah bicara akan memberikan sanksi tilang. Puji Tuhan, saya dibebaskan dari sanksi tersebut. Senang sekali rasanya. Dan sekilas saya perhatikan nama polisi tersebut, Daud. Ternyata anak Tuhan juga. Segalanya tidak ada yang kebetulan, pasti ada rencana Tuhan. Tuhan ingin menegur saya untuk menggunakan seat belt saat berkendaraan. Itulah pengalaman yang luar biasa. Saat harusnya kita menerima sanksi atas kesalahan kita, tetapi justru kita dibebaskan begitu saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini berisi doa Bapa kami, yaitu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para murid untuk didoakan setiap pagi. Di dalam doa Bapa kami ada 3 permintaan yang tercatat di ayat 11-13 sebagai berikut. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mendengar kata-kata di doa Bapa kami ini, kita sedang meminta kepada Bapa di surga, yaitu kita meminta makanan secukupnya, meminta pengampunan, dan meminta pimpinan Tuhan agar tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Tetapi bicara pengampunan yang kita minta ini, permintaan ini ada syaratnya. Sebelum kita minta diampuni, kita terlebih dahulu harus mengampuni. Bahkan untuk masalah pengampunan ini dijelaskan ulang kembali di ayat berikutnya, yaitu ayat 14 dan 15 dikatakan demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini dibahas dengan jelas. Jadi syarat kita mau diampuni, yaitu kita harus mau memberikan pengampunan. Mari kita meresponi firman Tuhan pagi hari ini dengan berdoa, doa Bapa kami dengan penuh pengertian.
Jangan asal berdoa saja, apalagi doa hanya hafalan saja, tetapi kita melihat syaratnya terlebih dahulu. Kita diminta Tuhan untuk mengampuni kesalahan semua orang yang bersalah kepada kita, apapun kesalahannya dan siapapun orangnya tanpa syarat. Kita butuh pengampunan dengan mengampuni terlebih dahulu. Mungkin ada kesalahan orang yang berat untuk kita lupakan, tetapi belajarlah melepaskan pengampunan. Mintalah kekuatan dari Tuhan untuk bisa mengampuni, bahkan melupakannya secara tuntas, agar hidup kita tidak ada halangan untuk menerima semua berkat-berkat Tuhan. Percayalah, dengan menyimpan kesalahan orang dalam hati kita, sebenarnya kita sedang memasukkan racun yang berbahaya di dalam kehidupan kita. Mari mengampuni satu dengan yang lain, karena kita sadar bahwa setiap kita adalah makhluk yang tidak pernah lepas dari dosa dan pelanggaran. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengar kebenaran-Mu. Kami mau belajar untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, siapapun orangnya, apapun pelanggarannya. Beri kami kesanggupan dan kekuatan untuk melepaskan pengampunan, karena kami sadar pengampunan merupakan kebutuhan harian kami, agar hidup kami bisa diampuni oleh Bapa. Kami juga sadar sebagai manusia, kami juga tidak pernah lepas dari dosa dan pelanggaran. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Pagi hari ini kami datang juga memohon berkat Tuhan menyertai kehidupan kami. Berkat secara jasmani, berkat secara rohani kami terima. Diberikan damai, sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus menyertai kami dari pagi sampai malam nanti. Kami terima setiap berkat-berkat-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.